Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bareng bersama teman saya yang mana satu keluarga ini adalah keluarga atlet. Atlet apa nanti pastinya kita akan cerita-cerita, dan saya sangat terinspirasi sama beliau-beliau karena ternyata profesi atlet yang mereka jalani ini sudah dari orang tuanya dulu. Jadi ini atlet yang turun-temurun dan berprestasi, juga sempat membawa nama bangsa Indonesia ke dunia internasional. Ya, sekarang kita langsung aja kenalan sama Pak Michael Trisnadi. Ya, kemudian ada lagi istrinya Bu Nida yang juga seorang atlet baseball dan softball ya. Softball ya, atlet wanita Indonesia. Apa kabar Pak Mike? Baik. Bu Nida, apa kabar? Baik. Udah lama kita nggak ketemu nih ya. Kita akan ngobrol-ngobrol seputar olahraga, tapi di cabang olahraga yang Pak Mike dan Bu Nida tekuni ya. Untuk cabang olahraganya baseball ya Pak ya? Baseball untuk Pak Mike dan softball untuk Bu Nida. Ya. Itu kalau saya boleh tahu sejarahnya tuh gimana sih cabang olahraga itu? Sejarah mungkin dunianya ya, dari dunia terus masuk ke Indonesia tuh gimana? Tapi kalau baseball sendiri di dunia udah dari tahun 1900 awal ya, sudah ada gitu. Oh, 1900 ya. Jadi tapi kalau masuk ke Indonesia tuh di Indonesia pertama kali tahun 60-an udah ada. Apanya tuh Pak? Tim baseball. Tim baseball. Tahun 60-an. Ya, waktu itu pernah datang tim Kuba, tim nasional Kuba ke Indonesia dan bertanding lawan tim nasional Indonesia. Mainnya di Bandung. Oh gitu, itu awal pertama kali baseball Sudah ada masuk ke Indonesia. Ya. Sudah mulai lah, sudah mulai. Jadi main tahun 60-an. Oh gitu, Tapi belum resmi ya. Resmi mungkin sudah, cuman di PON pun sudah dimainkan juga tuh tahun-tahun segitu tuh. Oh, tahun 60-an itu. Iya. Oh, Tapi memang berkembangnya belum gitu banyak di Indonesia. Baru daerah-daerah tertentu aja, kayak Jawa Barat, DKI, Jawa Timur seperti itu. Nah di tahun 66 itu saat cabang olahraga tersebut masuk ke Indonesia itu orang tuanya Pak Mike ya, yang sudah berkecimpung di Salah satunya ya. Oh gitu. Iya. Ayah atau Ayah. ibu? Ayah. Ayah. Boleh tahu Pak nama Namanya almarhum Hari Trisnadi. Oh, Hari Trisnadi. Beliau yang membawa ke sini atau memang saat baseball masuk ke Indonesia itu kan, apakah Pak Hari memang sudah jago menekuni ya belajar baseball di luar negeri misalnya, terus bawa ke sini gitu. atau memang mengawali karirnya pas baseball masuk ke Indonesia? Bukan Pak Hari yang bawa masuk ke Indonesia, jadi memang dulu kayak ada orang Belanda lah. Gurunya dia di SMA gitu. Gurunya dia di SMA. Namanya almarhum Pak David juga. Jadi dia yang memperkenalkan si olahraga baseball itu di sekolahnya waktu itu. Oh gitu. Nah, kebetulan ayah saya salah satu pemainnya. Ikut olahraga itu. Ya. Jadi si ayah tertarik dengan olahraga baru saat itu, terus menekuni ya, hingga jadi atlet. Sempat pemain nasional juga. Pemain nasional ya. Kalau Pak Mike inget nih dulu kisahnya almarhum orang tua, itu sampai sejauh mana Pak untuk saat menjadi atlet nasional Indonesia? Jadi mungkin waktu zaman dulu turnamen untuk internasionalnya agak berkurang ya, agak berkurang. Jadi ya sempat aja yang ada tim Kuba datang ke Indonesia itu ya dikumpulin lah tuh atlet-atlet Indonesia main jadi satu tim. Awalnya seperti itu. Dan memang saat itu emang berkurang lah. Tim Indonesia tadi keluar. Karena kan memang masih baru sekali ya. Masih hijau ya. Rookie. Iya. Dan prestasi apa tuh Pak Mike yang dicapai, prestasi tertinggi yang dicapai oleh almarhum bokap? Waktu itu kalau yang saya tahu sih waktu itu jadi tim Jawa Barat ya. Tim Jawa Barat itu dulu yang paling kuat lah di Indonesia untuk baseball. Oh gitu. Jadi almarhum Pak Hari itu mewakili Jawa Barat ya Pak. Nah kalau Pak Mike sendiri awalnya gimana, dari didikan dari kecil atau tiba-tiba pas remaja
tertarik dengan baseball itu ceritanya gimana Pak? Kayaknya kalau dia ini ya posisi orang tua kayaknya ya. Oh gitu. Berasa Jadi diarahin sama sang ayah ya. Gitu ya. Ya kalau saya sih merasa saya diarahin, dia emang diarahin untuk dari awal, dari SD. Wih. Dari SD pulang sekolah tuh udah langsung jemput latihan. Oh. Itu gimana SD? Di mana? Udah di GBK atau di mana ya? Udah ikut klub ya? Jadi waktu itu kan kebetulan Indonesia sendiri di Jakarta terutama waktu itu kebetulan baseball itu belum berkembang. Cuman kan komunitas Jepang, komunitas American School International tuh sudah ada dan mereka punya tanding gitu, Oh. ada olahraga itu gitu kan. Akhirnya tuh orang tua tanya lah ke si komunitas Jepang itu gimana kita mau main gitu kan. Ya udah datang aja setiap hari Sabtu Minggu ke latihan terus daftar. Di setiap tahun tuh udah ada seasonnya, udah ada pertandingannya. Latihannya di mana tuh Pak? Waktu itu di Country Wood pertama kali. Country Wood Ciputat. Reward itu ya, Ciputat ya. Ciputat. Ya, Oh, Ciputat. di situ. Itu dulu itu ada lapangan baseball untuk komunitas orang-orang Jepang. Iya. Masih eksklusif ya. Iya, Saat belum itu. banyak. Dia hanya komunitas-komunitas itu aja. Terus waktu itu Jepang juga buat di Sentul, yang dekat Poli, tempatnya PBSI. Sebenarnya itu tempatnya Jepang tuh. Jakarta Jepang. Jakarta Jepang League. Oh, Gitu. Itu berarti Pak Mike dulu 8 tahun 80-an deh, 80 90-an. Awal-awal aja. 80-an ya. 80-an ya, karena dari SD dulu ya. Kalau Bu Dida dulu mencintai softball dari kapan? Kalau saya sih nggak diarahin, basicnya memang suka olahraga. Ya. Jadi sebelum softball tuh berenang iya, badminton iya, Oh. tenis iya. Wih. Intinya memang suka olahraga lah, basicnya aku. Terus dilalahnya masuklah SMA kan, SMA ada eksklusif softball ini. Awal mula tertariknya cuma karena uniformnya doang, kayak keren. Iya, Cuma itu betul. doang kayaknya menarik ya. Akhirnya ikut lah karena mungkin basicnya gue tuh suka olahraga. Jadi kayaknya tuh kliknya tuh dapet banget, cepet lah mungkin progresnya dibanding teman-teman saat itu. Nah setahun dari itu pas 93 ya, baru mulai softball tuh pas 93. Jadi nggak kayak Michael udah dari kecil banget ya. Kalau gue ibaratnya Udah melalang buana di olahraga tadi. yang mana dulu yang lain, tapi ya gitulah gitu. Akhirnya 93 itu gara-gara dari ekskul, naksir dari seragamnya. Setahun kemudian masuklah kepilih ke tim junior DKI pertama. Nah itu jadi kayak achievement pertama gue lah di persoftballan. Dari situ mulai menggila, mulai mencintai, lebih more obsesi lagi ke olahraga ini gitu. Kalau aku tuh gitu Awalnya tuh ya. awalnya tuh itu. Tapi ada kisah dari orang tua juga, nggak? Orang tuanya Bu Dida Enggak untuk olahraga itu? nggak ada karena memang diarahinnya itu mungkin karena dulu kan saya penyakitan ya waktu kecil. Oh iya? Sakit apa? asma Oh. serius iya tapi kan jadi kan si dokter itu menyarankan untuk berolahraga kan, spesifiknya untuk berenang. Nah kan berenang tuh semua gaya itu bisa tuh ya kan, sampai ikut lomba-lomba apa segala bisa gitu. Cuman karena itu balik lagi ke individual kali ya, kayak agak kurang pas lah rasanya gitu. Makanya berawal dari situ, nyoba olahraga lain ya badminton, terus tenis, yang lain akhirnya berujungnya di softball ini softball. Hebat juga ya. Gitu. Terus seperti itu sih tenis kejuaraan senior juga. Kalau ini bakat. Yang ini bahkan Iya, ya. oke. Kalau ini tempaan. Di bakti ada bakat juga sebenarnya. Betul. Cenderung ke bakat atau ke tempaan kalau buat media ini? Kalau menurut gue sih dua-dua ya. Kan kalau besi itu ibaratnya lagi panas-panasnya ditempa kan terjadinya benar nggak? Kalau seandainya punya bakat. Kalau kita punya keinginan, kita punya bakat. Tapi ya kalau misalnya dari kitanya juga nggak ada kemauan untuk meneruskan ya susah sih kalau menurut gue sih. Jadi Bu Dida dulu kenal softball saat SMA, kemudian tertarik. Nah terus awalnya menjadi atlet gimana ceritanya? Ada seleksi untuk jadi tim junior di tahun 94, waktu itu kejuaraannya di Yogyakarta. Nah untuk menjadi tim inti DKI-nya itu kita harus ikutin seleksinya itulah. Jadi
yang terdaftar, semua atlet yang terdaftar di bawah klub-klub yang di Jakarta itu jadi kandidat lah ibaratnya kan. Jadi si klub A nyalonin si A B C D, B A B C D gitu kan, klub B A B C D. Nanti dari situ kita diadu lagi lah ibaratnya, diseleksi ulang sama pelatihnya apa segala macam sampai terbentuk si tim inti itu. Nah alhamdulillahnya ya aku pilih lah salah satu di antara banyak itu. Kan softball itu satu tim 15 orang, semuanya tuh pemain semuanya lah gitu kan, 15 orang itu satu tim. Aku masuk dalam 15 itu. Itu prestasi pertamanya di softball ya junior tahun 94 di Jogja. Bareng Michael juga waktu itu. Tim putra atau tim putrinya. Satu klub dulu. Beda. Musuhan. Oh dulu SMA-nya di Jogja? Enggak. Di Jakarta? Kejuaraannya di Jogja. 94. Latihan dari tahun 93, artinya butuh waktu setahun nih. Nah tadi ngomongin bakat dan lain-lain itu ya mungkin ada hubungannya juga sih. Kalau misalnya kita nggak ada landasan Bakat. kayaknya mungkin periodenya agak lebih lama kurun waktunya untuk bisa loncat secepat itu kayaknya kalau menurut gue gitu. Tahunya si A punya bakat dari mana, Bu? Nah kalau itu kayaknya segi pandang si pelatih deh yang bisa melihat. Oh, mata pelatih. Dari sisi pandang si pelatihnya. Oh, oke. Tapi kalau dari sisi pemainnya, gue bisa mengukur skill gue sendiri dibanding pemain yang lain. Kalau ukur gue bisa lihat dibanding si A, gue bisa lebih menonjol ininya, si teman gue tuh lebih menonjol bagian part apanya seperti itu. Nah, kalau Pak Meg sendiri dari SD ikut klub itu perjalanannya gimana Pak? Mulai katakan usia berapa dulu? Belasan tahun ya? Dulu usia 8 tahun ya. Dari kalau bola kan ada U8, U10 sekian. Nah kalau di softball gimana? Apakah ada jenjang usia juga seperti itu? Kalau di baseball ada. Saat ini ada jenjang usianya juga. Ada U12, U15, U18, U23. Kemudian Pak Mike dari klub terus masuk ke entah itu pelatnas atau pelatnas tuh awalnya gimana tuh Pak ceritanya? Jadi yang awalnya itu ya kan karena di Jakarta itu belum si baseball itu belum berkembang. Jadi waktu itu mulai itu belum ada klub, belum ikut klub lah. Jadi cuma ikut yang komunitas itu yang tadi saya cerita itu kan. Ada komunitas Jepang, ada komunitas yang American School-nya itu ikut. Nah, itu kan udah mulai tahun 80-an. Nah, akhirnya sampai tahun 93 baru almarhum bikin klub Garuda. Oh, 93 itu. Iya, Klub pertama tuh. Iya, klub Garuda baseball. Jadi dia fokus baseball waktu itu. Iya. Garuda itu fokusnya baseball. Mulai dari situ lah banyak lah. Jadi anak kecil mulai start main baseball. Kalau dulu kan belum banyak anak-anak kecil main baseball. Jadi baru banyak mulainya mungkin SMA, pas sekolahnya dan school. Iya. Oh jadi pendiri klub baseball Garuda tuh almarhum bapaknya Pak Mike ya? Iya salah satunya. Dia ada 2 sih. Itu dulu langsung buka di GBK di Senayan. Senayan. Kita latihannya di Senayan. Jadi klub di Jakarta ya latihannya di Senayan. Oh gitu. Jadi Pak Mike juga jebolan dari klub Garuda itu. Ya awal yang masuk klub ya di Garuda itu. Berarti ada klub lain dong ya selain Garuda waktu itu? Ada. Latihannya sama di Senayan. Latihannya sama di Senayan, cuman jamnya aja beda. Oh. Terus dari klub itu Pak Mike juga langsung seleksi juga kayak Bunida atau gimana sampai menjadi atlet nasional? Ya akhirnya kan dari klub itu di bawah pengurus provinsi. Pengurus provinsi melalui klub itu yang ada. Pada saat ada kejuaraan daerah si pengurus provinsi itu mencari calon-calon atletnya seleksi. Apa yang seperti yang Bunida ceritakan tadi ini ya ikut seleksi. Untuk wakil DKI itu. Awalnya tuh ya. Awalnya. Wakil DKI. Iya. Saat dua-duanya atlet DKI. Iya. Iya kan? DKI menjadi atlet nasional. Iya, habis dari situ tahapannya kan dari daerah masuk ke nasional. Saat itu seleksinya gimana sih, Pak, Bu? Karena pemainnya saat itu belum terlalu banyak kan ya, misalnya. Apakah mulus-mulus aja seleksinya atau tetap seleksinya ketat? Saat itu lumayan tuh. Kalau cewek kan lumayan, klub-klub lain kan juga banyak kan, ada Carabella, ada
wah banyak deh gitu. Nah yang ibaratnya yang petolan-petolan dari klubnya ini kan yang dipanggil untuk seleksi bareng tuh, itu lumayan seleksinya tuh sangat menyiksa fisik banget, kompetitif banget karena ibaratnya tuh skillnya tuh kayak hampir sama semua gitu loh, kayak Bener-bener tipis. iya bener-bener tipis lah gitu, seperti itu. Nah itu bagaimana untuk menyaringnya itu si pelatihnya punya program, jadi di program kan misalnya kayak ini atlet si A speednya bisa nggak segini, terus dibanding si B speednya gimana, terus mukulnya intensitas berapa kali kepukul bolanya jadinya hit atau kayak gitu gitulah, itu ada perhitungannya sendiri dari pelatih. Kita sih menjalani program yang mereka kasih, intinya kalau atlet mah cuma latihan aja dan do our best ya, biar masuk tim itu aja. Jadi tidak merasa apa namanya terlalu ini juga ya, terlalu bersaing juga saat itu ya. Yang penting fokus latihan sampai akhirnya kepilih gitu ya. Kalau Mama ada pengalaman apa Pak, saat menjalani seleksi ini? Ya, pasti kalau yang waktu tim DKI kan ya lumayan kompetitif lah, lumayan kompetitif karena banyak. Dan waktu tahun 94 itu kebetulan saya itu yang paling kecil, yang lainnya itu teman-teman SMA. Wih, SMP. Oh, saya masih iya. SMA kelas 3 gitu kan. Karena kan si kejurnas junior itu umur 18 tahun ke bawah gitu. Jadi ya waktu itu sih cutting rules aja, ikut seleksi aja. Ngalir aja. Dan waktu itu kan mainnya softball, bukan baseball yang emang saya geluti dari awal gitu si baseball. Ini beda nih gitu kan, cuman ya ikut aja, cuman kurang lebih hampir sama, cara bermainnya itu hampir sama, cuma jenis bolanya aja yang berbeda. Nah, bedanya apa sih softball dan baseball nih? Biar orang tahu. Ya, Karena itu kan tipis banget kan ya baseball, softball gitu. Orang kadang orang awam tuh masih mikirnya tuh sama permainan sama gitu, cabang olahraga sama.